Closing statement tentang ini, Mas Agung? Iya, pertama saya berharap Pak Prabowo itu juga punya survei di internal, Mas. Survei di internal. Jadi kalau dulu di istana atau di Gerindra maksudnya? Di istana. Jadi kalau di zaman Pak SBY itu ada UKP 4. Oh, UKP 4. Kalau zaman Pak Jokowi ada KSP. Nah, jadi itu semacam survei semacam Litbang Kompas lah, yang mengevaluasi seluruh menteri, wakil menteri, kepala badan wakilnya dan seterusnya, bagaimana kinerjanya. Dan itu dirilis ke publik. Menurut saya itu sebuah gebrakan luar biasa kalau Pak Prabowo fair dengan kinerja para pembantunya. Ini loh tim saya. Nah, selama ini survei itu hanya ada di internal kabinet ataupun istana ya. Disampaikan satu persatu. Karena biar jelas ketika Pak Prabowo mengambil keputusan misalkan reshuffle atau ada keputusan-keputusan lain termasuk soal kebijakan yang ditempuh oleh menteri terkait semacam itu. Jadi kalau survei itu dipublish sebagaimana Litbang Kompas itu kan menarik, Mas. Publik akhirnya melihat secara objektif pemberian Pak Prabowo ini wow juga ya, ada bedanya gitu. Nah, yang kedua untuk hal yang politik saya kira Pak Prabowo pasti tahu lah, saya nggak akan mungkin mengajari ikan berenang karena beliau paling fasih merajut komunikasi, kohesi sosial di elit khususnya agar hubungan semuanya itu bagus. Nah, beliau bisa dikenal sebagai pemersatu. Kalau misalkan Pak Jokowi dikenal katakanlah sebagai Bapak infrastruktur, Pak Prabowo bisa dikenal Bapak pemersatu bangsa. Kenapa? Dia bisa menjahit ya konflik-konflik politik, konflik-konflik sosial yang ada di masyarakat, yang ada di elit dengan baik. Dan akhirnya semuanya bisa duduk bersama. Ataupun minimal beliau bisa berkomunikasi dan mendudukkan persoalan itu secara bersama-sama dengan elit-elit yang bertikai tadi. Dan saya kira yang sederhana bisa dilakukan Pak Prabowo ya kunjungan-kunjungan ke rumah, makan nasi goreng, nasi uduk, ataupun nasi-nasi yang lain. Supaya apa? Bangsa kita makin guyup, Pak Prabowo membangun apapun jadi enak. Yang ketiga, ya sebagaimana pidato Pak Prabowo, setelah bidang politik bagus, kemudian bidang pendidikan mungkin menyusul, kesehatan. Nah, saya kira perlu soal bidang ekonomi dan hukum, Bang. Yang tadi kita bahas bersama-sama bagaimana mencari solusi supaya kesejahteraan masyarakat meningkat, korupsi kita makin turun, sampai pada satu momen, ini bukan masalah lagi di masa Pak Prabowo, bahwa korupsi memang selesai, bisa diberantas dengan maksimal. Seperti itu, Bang.